Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di pertemuan pekan kelima. Setelah beberapa pekan kita berenang di lautan teori yang cukup dalam, hari ini saatnya kita belajar memancing data kita sendiri. Ya, kita akan mulai membahas proyek akhir semester atau UAS yang tentu saja seru sekali. Seperti yang Anda bisa lihat di layar, judul sesi kita adalah menjadi peneliti digital. Selama ini kita semua mungkin sudah sangat ahli dalam seni scrolling tanpa henti, atau bahkan sudah menjadi komentator profesional di kolom komentar orang lain. Nah, mulai hari ini kita akan memberikan gelar akademis pada keahlian tersebut. Kita akan bertransformasi dari sekedar pengguna media sosial menjadi seorang peneliti, seorang etnografer yang mampu mengamati dan menganalisis budaya yang hidup di ruang-ruang digital itu. Tujuan kita hari ini adalah membedah metodenya, belajar cara mencari topik riset yang asik, dan merancang proposal pertama. Mari kita mulai perjalanannya. Anda sebagai seorang netizen menjadi seorang netnografer. Tenang saja, perjalanannya dijamin lebih seru daripada kelihatannya. Slide berikutnya, baik teman-teman, setelah kita tahu bahwa misi besar kita semester ini adalah menjadi seorang peneliti digital, sekarang saatnya kita melihat peta perjalanannya. Anggap saja sesi hari ini adalah sesi orientasi sebelum kita semua memulai sebuah ekspedisi besar dan seru, yaitu proyek akhir semester. Di layar ini Anda bisa melihat peta jalan kita, 4 perhentian penting yang akan kita lalui bersama hari ini untuk memastikan ekspedisi kita berjalan lancar, ilmiah, dan tentu saja tidak membosankan. Perhentian pertama kita adalah memahami etnografi dari lapangan nyata ke dunia maya. Ini adalah fondasi kita. Sebelum kita berlari, kita harus belajar berjalan dulu, bukan? Di sini kita akan belajar apa itu etnografi. Dari akarnya yang klasik di lapangan nyata, bayangkan para antropolog hebat yang tinggal di pedalaman hutan, hingga bagaimana metode ini beradaptasi dengan lincah di dunia maya. Anggap saja ini adalah momen di mana kita belajar cara menggunakan kompas penelitian kita. Ini semacam ilmu kepo level dewa. Tapi tentu ada metodenya yang canggih. Kita akan belajar cara mengamati secara mendalam, bukan hanya melihat. Perhentian kedua menjawab pertanyaan krusial. Mengapa etnografi digital? Mengapa metode ini begitu relevan dan menjadi senjata rahasia untuk Anda sebagai anak komunikasi? Mari kita ambil contoh kasus. Sebuah brand skincare lokal ingin meluncurkan produk untuk para gamers perempuan. Tim marketing biasa mungkin hanya akan berasumsi dan memasang iklan. Tapi Anda yang dibekali etnografi digital akan masuk dulu ke server Discord atau grup Facebook mereka. Anda akan mengamati bagaimana mereka berkomunikasi, jargon apa yang mereka pakai, apa keluhan mereka tentang produk yang sudah ada, dan humor internalnya seperti apa yang bisa membuat mereka tertawa. Baru dari situ Anda bisa merancang kampanye yang otentik. Bisa menggunakan bahasa mereka dan benar-benar nyambung. Itulah relevansinya, memahami audiens secara mendalam, bukan sekedar main tebak-tebakan. Selanjutnya, perhentian ketiga, bagian yang sangat serius dan tidak bisa ditawar, yaitu etika penelitian online.
Setiap ekspedisi punya aturan main dan di dunia digital, aturannya seringkali tak terlihat, tapi sangat krusial. Inilah bagian jangan sampai Anda ditangkap hansip digital. Jadi kita akan membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara menjaga privasi orang yang kita amati. Bagaimana kita mengutip percakapan di forum tanpa merugikan siapapun. Ini adalah fondasi moral dari setiap peneliti yang berintegritas. Perhentian keempat adalah bagian yang paling kreatif, yaitu menemukan topik riset. Disinilah Anda akan menentukan destinasi ekspedisi Anda. Komunitas online mana yang ingin Anda jelajahi? Lalu fenomena digital apa yang paling membuat Anda penasaran? Tujuan akhir kita hari ini adalah harta karun yang akan kita dapatkan. Sangat jelas, setiap kelompok tujuannya adalah mampu menghasilkan draft proposal proyek. Anggap saja ini adalah draft rencana perjalanan Anda. Jadi siapkan diri Anda, buka pikirannya, karena ekspedisi kita sebagai peneliti digital akan segera dimulai. Slide berikutnya, baik, kita sampai pada perhentian pertama di peta jalan kita, memahami etnografi. Mungkin karena etnografi terdengar sedikit asing ya, atau bahkan sifatnya intimidatif. Terdengarnya sangat akademis. Tapi saya jamin konsep di baliknya sangatlah intuitif dan manusiawi. Mari kita lupakan sejenak definisi formalnya dan coba pahami melalui sebuah cerita, sebuah analogi seperti yang bisa Anda lihat. Bayangkan Anda sebagai seorang peneliti komunikasi mendapat tugas cari tahu bagaimana kehidupan para nelayan di pesisir Banten. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Pendekatan yang paling umum mungkin adalah membuat serangkaian pertanyaan, di-print dalam sebuah kuesioner, datang ke desa nelayan, lalu menyebar kuesioner tersebut. Pertanyaannya kira-kira seperti apa ya? Mungkin seperti ini. Berapa kali Anda melaut dalam seminggu? Berapa rata-rata penghasilan Anda? Atau mungkin apakah Anda bahagia menjadi nelayan? Kemudian kita buat skalanya 1-5. Setelah data terkumpul, Anda akan pulang, memasukkannya ke dalam Excel, membuat grafik dan menyimpulkan. Apakah pendekatan ini salah? Tentu tidak. Anda akan mendapatkan data. Tapi pertanyaannya, apakah Anda benar-benar memahami kehidupan mereka? Anda mungkin tahu apa yang mereka lakukan, tapi Anda tidak akan pernah tahu mengapa mereka melakukannya. Sekarang coba bayangkan lagi pendekatan kedua. Ini pendekatan seorang etnografer. Seorang yang disebut etnografer tidak akan datang dengan setumpuk kuesioner. Ia mungkin hanya akan datang dengan satu buku catatan, tentu saja dengan rasa penasaran yang besar. Mungkin dia tidak akan menyebar angket, tapi ia akan mencari izin untuk tinggal di desa, apa mungkin kos atau numpang di rumah nelayan. Waktunya bisa berbulan-bulan. Minggu pertama mungkin saja ia hanya akan duduk di warung kopi, ngobrol, mengamati, mendengarkan, dan mencoba berbaur. Minggu kedua bisa jadi ia baru mulai membantu memperbaiki jaring. Minggu ketiga mungkin ia akhirnya diajak mengobrol dan berbagi cerita sesama nelayan senior. Bulan berikutnya barulah ia dipercaya untuk ikut melaut, merasakan langsung terpaan angin laut, dinginnya malam, dan tegangnya saat menarik jaring. Melalui proses tinggal bersama inilah,
seorang etnografer mulai memahami hal-hal yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh kuesioner. Ia mulai mengerti mengapa para nelayan punya ritual kecil sebelum melaut misalnya ya. Kemudian ia juga akan mulai paham lelucon-lelucon internal yang pastinya hanya dimengerti oleh sesama pelaut. Ia juga bisa merasakan langsung kecemasan saat cuaca buruk atau ada badai ya, dan juga kelegaan saat kita dapat tangkapan yang melimpah. Jadi artinya si etnografer ini tidak hanya mengumpulkan data. Etnografer ini merasakan langsung kehidupan mereka. Nah, proses inilah teman-teman yang disebut etnografi. Seperti definisi di layar, etnografi adalah metode penelitian di mana peneliti membenamkan diri dalam kehidupan sehari-hari sebuah kelompok. Tujuannya bukan untuk mengukur atau menghakimi, tapi untuk memahami dunia dari sudut pandang mereka. Kalau mau dibuat kata kunci, ada 3, yaitu kita ingin memahami makna ya. Jadi kata kuncinya makna di balik setiap tindakan. Sekali lagi, kita ingin memahami makna di balik setiap tindakan. Kata kunci keduanya adalah budaya. Kita ingin memahami budaya atau aturan main tak tertulis yang mereka anut. Dan yang ketiga, kata kuncinya adalah konteks. Kita ingin memahami semuanya dalam konteks kehidupan mereka yang utuh. Etnografi adalah tentang empati yang mendalam. Jadi, ini didasarkan pada pengalaman langsung. Inilah metode yang mengubah peneliti dari seorang pengamat yang berjarak biasanya menjadi seorang murid yang belajar langsung dari para ahlinya, yaitu masyarakat itu sendiri. Slide berikutnya, anggap saja kita sudah memahami esensi dari etnografi di dunia nyata, yaitu tinggal bersama para nelayan untuk benar-benar memahami kehidupan mereka. Sekarang, pertanyaan logis berikutnya adalah, bagaimana kita menerapkan metode yang sangat personal dan mendalam ini ke dunia yang seringkali terasa anonim dan berjarak? Jawabnya ada pada judul slide kita. Jadi kita memindahkan lapangan ke dunia maya. Inilah yang disebut sebagai etnografi digital, atau kadang dikenal juga dengan istilah netnografi. Konsepnya sangat sederhana, prinsip dasarnya tetap sama persis dengan etnografi tradisional. Jadi kita masih bertujuan untuk membenamkan diri dalam sebuah komunitas untuk memahami dunia dari sudut pandang mereka. Perbedaannya hanya terletak pada lapangan atau lokasi penelitian kita. Jika etnografer klasik yang pergi ke desa terpencil, ke kampung nelayan misalnya, yang seperti slide sebelumnya diceritakan, maka lapangan riset etnografi digital ini adalah platform digital yang mungkin sudah Anda buka di gawai, yang tiap hari barangkali sudah Anda buka di gawai Anda saat ini. Jadi, apa yang sebenarnya kita lakukan sebagai seorang etnografi digital? Ada 3 aktivitas utama. Pertama, kita mengamati, atau dalam bahasa gaul internet kita melakukan lurking. Ini adalah fase di mana kita menjadi silent reader profesional. Sebelum kita nimbrung, kita luangkan waktu untuk membaca postingan-postingan lama dulu. Jadi jangan ujuk-ujuk nimbrung langsung komen ya. Melihat bagaimana para anggota berinteraksi, siapa saja yang paling aktif, dan topik apa yang paling sering memicu perdebatan. Tujuan dari memantau ini adalah untuk memahami vibe-nya, normanya, dan aturan tak tertulis dari komunitas tersebut agar kita tidak salah langkah saat masuk. Kedua, setelah cukup mengamati, barulah kita mulai berpartisipasi.
ini adalah momen akhirnya kita nimbrung juga. Partisipasi tidak harus langsung bikin heboh. Bisa dimulai dengan hal kecil, seperti memberikan like, meninggalkan komentar yang relevan, atau mengajukan pertanyaan yang tulus. Tujuannya adalah untuk secara perlahan menjadi bagian dari komunitas, untuk diterima sebagai anggota. Jadi bukan sebagai orang luar yang aneh, yang ujuk-ujuk datang, komentar sana-sini. Jadi kalau seperti di kampung nelayan yang slide sebelumnya, mungkin Anda sudah mulai ngobrol yang tadinya hanya duduk di warung kopi. Dan ketiga, tentu saja kita mulai menganalisis. Ini adalah fase di mana kita merubah menjadi detektif digital. Dari semua hasil pengamatan dan partisipasi kita mulai mencari petunjuk. Adakah pola interaksi yang berulang? Adakah simbol atau emoji yang punya makna khusus? Adakah jargon yang hanya dimengerti oleh anggota grup? Dan yang terpenting, adakah aturan tak tertulis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan? Contoh lapangan digital ini ada di mana-mana. Bisa di grup Facebook, penggemar K-pop di Serang misalnya ya, di kolom komentar akun Instagram, Instagram apa? Info Tangerang ada nggak ya? Yang selalu ramai ya biasanya. Atau di server Discord komunitas game apa? Mobile Legend, tempat Anda biasa mabar. Atau di grup WhatsApp Karang Taruna misalnya. Kalau Anda anggota Karang Taruna ya, di lingkungan rumah. Semua itu adalah dunia sosial yang kaya dengan budaya dan makna. Yang siap untuk kita jelajahi. Slide berikutnya. Oke, kita sudah tahu apa itu etnografi dan bagaimana ia bisa beradaptasi di dunia digital. Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang paling penting bagi Anda sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Memang apa gunanya buat saya? Katanya kan gitu ya. Buat mahasiswa komunikasi itu apa gunanya? Buat apa saya repot-repot melakukan riset mendalam seperti ini? Tentu saja jawabannya sederhana. Karena di era sekarang, senjata yang membedakan seorang komunikator biasa dengan seorang komunikator strategis yang luar biasa. Jadi etnografi ini merupakan senjata yang membedakan seorang komunikator biasa dengan seorang komunikator strategis yang luar biasa. Mari kita bedah poin pertama. Memahami audiens secara otentik. Selama ini, bagaimana cara perusahaan memahami audiens? Biasanya sih dengan survei ya, atau FGD, Focus Group Discussion. Metode ini ada gunanya, tapi seringkali hasilnya sangat terfilter. Biasanya kalau orang ikut fokus grup diskusi itu cenderung memberikan jawaban yang aman. Atau yang mereka pikir ingin didengar oleh peneliti. Jadi disesuaikan. Sekarang, coba bayangkan sebuah kasus. Sebuah kedai kopi di Serang ingin meluncurkan produk baru untuk target pasar mahasiswa. Cara lamanya dengan menyebar Google Form. Rasa apa yang Anda suka? Coklat, vanila, karamel. Hasilnya bisa ditebak. Tetapi Anda sebagai komunikator yang menguasai etnografi digital, tentulah bisa melakukan pendekatan yang berbeda. Dengan cara apa? Anda bisa nongkrong secara digital di akun atau di grup mahasiswa Untirta selama 2 minggu. Jadi Anda tidak bertanya apa-apa. Anda hanya mengamati, Anda menemukan bisa menemukan bahwa mahasiswa di grup ini tidak sedang membicarakan rasa kopi. Mereka terus-menerus mengeluh tentang begadang nugas misalnya, revisi tiada akhir, dan kebutuhan akan asupan kafein dosis tinggi.
Nah, di sini Anda mungkin menemukan meme-meme tentang perjuangan melawan kantuk di jam 2 pagi. Inilah insight otentik tanpa filter. Jadi Anda menemukan kebutuhan mereka bukanlah rasa baru, melainkan solusi untuk masalah mereka. Nah, berbekal senjata ini, Anda datang ke kedai kopi itu bukan dengan ide kopi rasa vanila, melainkan dengan sebuah konsep kampanye kopi teman begadang anti revisi misalnya gitu ya. Lengkap dengan promo diskon khusus mahasiswa di atas jam 9 malam. Nah, inilah kekuatan etnografi digital. Poin kedua dan ketiga saling terkait. Menganalisis budaya digital dan melihat dinamika komunitas. Anda semua pasti tahu rasanya ketinggalan zaman saat ada meme baru dan Anda tidak ngeh. Nah, etnografi digital adalah cara agar Anda tidak pernah kudet lagi, tetapi secara ilmiah. Dengan metode ini, Anda bisa memahami bagaimana sebuah tren lahir, siapa pemimpin opininya. Jadi bukan sekedar influencer dengan jutaan follower ya, tapi akun yang setiap komentarnya selalu ditanggapi dengan serius. Anda juga melihat bagaimana konflik muncul dan diselesaikan. Kemudian biasanya ada solidaritas ya. Bagaimana solidaritasnya dibangun? Misalnya saat sebuah komunitas game bersatu melawan siapa begitu. Pada akhirnya, inilah tujuan utama kita seperti yang tertulis dalam kutipan di layar. Etnografi digital mengubah Anda dari sekedar pengguna media sosial menjadi seorang pembaca budaya digital yang kritis. Anda tidak lagi hanya mengkonsumsi konten, Anda mampu membongkar makna di baliknya. Dan kemampuan inilah yang akan membuat Anda tak tergantikan di dunia industri komunikasi. Slide berikutnya, teman-teman sekalian, kita sampai pada perhentian yang paling krusial dalam peta jalan kita, yaitu etika penelitian online. Ini adalah bagian di mana saya akan terdengar sedikit seperti orang tua yang cerewet. Tapi percayalah, ini sangat-sangat penting. Anggap saja ini bagian aturan lalu lintas dalam ekspedisi digital kita. Atau lebih gaulnya, bagian jangan sampai Anda viral karena salah kutip status orang. Dunia internet memang terasa seperti ruang publik yang bebas, di mana semua informasi boleh diambil dan disebar. Tapi bagi seorang peneliti, seorang etnografer digital, asumsi itu salah besar. Kita terikat oleh etika untuk menjadi peneliti yang bertanggung jawab. Prinsip utama yang pertama dan tidak bisa ditawar adalah anonimitas dan privasi. Kita ambil contoh kasus. Bayangkan Anda sedang meneliti sebuah grup Facebook, fansnya klub sepak bola misalnya ya. Anda menemukan sebuah komentar yang sangat menarik dan analitis. Tapi biasanya yang menarik itu yang kontroversial ya. Dari seseorang anggota fans, katakanlah Budi ya. Di foto profilnya ia berpose misalnya bukan sendirian foto profilnya, tapi berposenya bersama keluarga. Tentu Anda ingin sekali mengutip komentarnya yang menurut Anda menarik itu. Cara yang salah adalah dengan menulis di laporan Anda. Menurut Budi Perkasa, nah, jika laporan Anda tersebar, bisa jadi Budi akan mendapat masalah. Jadi cara yang salah Anda menulisnya menurut Budi Prakasa. Terus bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah dengan melakukan anonimisasi total. Jadi Anda bisa menulis, menurut salah seorang anggota yang kami beri nama samaran, supporter kritis 01 misalnya, supporter kritis 02. Nah, dengan begitu, idenya tersampaikan.
Tetapi identitas Budi Prakasa ini aman. Yang harus diingat, tugas kita adalah menganalisis fenomena, bukan individu. Prinsip kedua adalah transparansi, terutama saat Anda berinteraksi aktif. Jika Anda hanya mengamati atau lurking, Anda adalah pengamat publik. Tapi jika Anda memutuskan untuk mengirim pesan pribadi kepada seorang anggota untuk wawancara, maka Anda wajib memperkenalkan diri. Cukup sih misalnya bilang, halo Kak, perkenalkan saya mahasiswa ilmu komunikasi yang sedang melakukan riset kecil tentang komunitas yang kakak ada di dalamnya untuk tugas kuliah. Bolehkah saya bertanya beberapa hal? Nah, sikap jujur ini akan membangun kepercayaan. Prinsip ketiga adalah jangan merugikan. Ini adalah prinsip suci dalam semua penelitian. Tugas Anda adalah mengamati, bukan memprovokasi. Jadi jangan pernah ikut-ikutan dalam perdebatan panas untuk memancing data. Jangan menyebarkan informasi pribadi atau aib seseorang yang Anda temukan selama penelitian. Ingat, posisi kita adalah sebagai analis yang netral. Jadi bedakan dari akun gosip. Terakhir, pertanyaan favorit biasanya itu, boleh nggak pakai screenshot percakapan? Jawabannya, boleh, pakai tapi. Jadi, sekali lagi, boleh nggak pakai screenshot percakapan? Boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Anda harus menjadi master sensor. Semua nama akun, foto profil, dan informasi pribadi apapun yang bisa mengidentifikasi seseorang, wajib hukumnya Anda hitamkan atau blur total. Jadi anggap saja Anda sedang melindungi identitas seorang saksi mata di acara berita kriminal. Biasanya kan diburem-buremin ya. Etika inilah yang membedakan riset kita dari sekedar stalking. Jadi kita menghormati manusia di balik setiap username-nya. Slide selanjutnya. Setelah kita tahu apa itu etnografi digital dan mengapa etika itu penting, sekarang kita sampai pada bagian yang seringkali dianggap paling sulit, sekaligus paling seru dalam sebuah penelitian. Dari mana memulainya? Atau dengan kata lain, bagaimana cara menemukan topik riset yang hebat? Seringkali mahasiswa terjebak di sini, merasa bahwa semua ide sudah pernah diteliti atau tidak ada yang cukup menarik. Padahal dunia digital di sekitar kita adalah tambang emas topik penelitian yang tak ada habisnya. Kuncinya adalah mengetahui cara memilih bongkahan emas yang tepat. Di layar Anda bisa melihat 3 kriteria sederhana namun sangat fundamental untuk sebuah topik yang baik. Kita coba bahas satu persatu ya. Kriteria pertama adalah yang paling logis dan praktis, yaitu aksesibel bagi Anda. Ini artinya jangan bercita-cita meneliti grup WhatsApp rahasia para agen intelijen negara kalau Anda bahkan tidak tahu nomor ajudannya. Mulailah dari apa yang ada di depan mata. Misalnya apa? Pilih komunitas online di mana Anda sudah menjadi anggotanya. Atau bisa dengan mudah bergabung dan diterima. Justru kehebatan seorang etnografer adalah kemampuannya menemukan hal-hal luar biasa di tempat yang dianggap biasa. Grup games misalnya ya, atau forum penggemar K-pop, atau bahkan grup Facebook. Entah itu warga komplek atau yang lainnya.
Semua adalah lapangan penelitian yang sangat valid dan kaya. Kriteria kedua, dan ini tidak bisa ditawar. Apa itu? Harus menarik bagi Anda. Anda akan hidup dengan topik ini selama 1 semester penuh. Jadi Anda harus mengamatinya, memikirkannya, bahkan mungkin memimpikannya, sampai ke bawah mimpi gitu ya. Oleh karena itu, jangan pilih topik hanya karena terdengar keren atau ilmiah. Pilihlah topik yang benar-benar membuat Anda penasaran. Apa yang membuat Anda rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk scrolling di grup tersebut, di komunitas tersebut? Rasa penasaran inilah yang akan menjadi bahan bakar Anda saat proyek terasa sulit. Misalnya kalau sulit nantinya ya. Analogi sederhananya, Anda tidak akan mau menghabiskan 14 episode untuk serial Netflix yang menurut Anda membosankan di 10 menit pertama. Nah, begitu pula dengan topik riset. Kalau 10 menit pertamanya nggak menarik, bagaimana kita mau menghabiskan 14 episode begitu? Terakhir, kriteria ketiga, relevan dengan ilmu komunikasi. Jadi ingat, ini bukan tugas jurnalistik atau laporan pasar. Ini adalah analisis sosiologis dan antropologis dalam konteks komunikasi. Coba kita lihat contoh kasus. Topiknya apa? Misalnya, saya mau meneliti grup Facebook jual beli mobil bekas misalnya ya. Untuk tahu mobil apa aja yang paling laku. Nah, itu kurang relevan. Karena fokusnya adalah data penjualan, bukan interaksi. Tapi coba kita ubah sedikit. Saya mau meneliti grup Facebook jual beli mobil bekas, sama ya grup Facebooknya ya. Tapi untuk menganalisis bagaimana para penjual menggunakan bahasa persuasif dan membangun kepercayaan dengan pembeli yang belum pernah mereka temui. Nah, jadi berbeda. Yang tadi, yang pertama itu untuk tahu mobil yang paling laku, tapi untuk yang kedua ini meskipun pada grup yang sama, jadi bagaimana para penjual menggunakan bahasa persuasif. Ini adalah topik ilmu komunikasi yang sangat bagus karena fokusnya adalah pada pola interaksi dan bukan jumlah mobil yang dijual gitu ya. Ada di pola interaksi itu diantaranya adalah penggunaan simbol. Jadi saat Anda berdiskusi nanti, selalu uji ide Anda dengan 3 pertanyaan ini. Maksudnya berdiskusi dengan siapa? Berdiskusi dengan kelompok ya. Nanti ada tugas kelompok. Ini merupakan tugas kelompok. Apa yang didiskusikan? Bisa nggak saya masuk? Kemudian, apakah saya peduli dengan grup ini? Dengan komunitas yang mau dimasukin ini? Dan kemudian, bisakah ini dianalisis dari sudut pandang komunikasi? Jadi sekali lagi, jika nanti Anda berdiskusi dengan teman kelompok Anda, selalu uji ide Anda dengan 3 pertanyaan ini. Bisa nggak saya masuk ke komunitas itu? Kemudian, apakah saya tertarik nggak dengan komunitas itu? Dan bisakah dianalisis dari sudut pandang komunikasi? Slide berikutnya, baik setelah kita tahu kriteria topik yang baik, kadang kita masih butuh sedikit pancingan untuk memunculkan ide. Jangan khawatir, itu umum ya, sangat normal. Di layar, saya telah menyiapkan menu inspirasi. Ya, barangkali nanti menginspirasi dari beberapa contoh judul proyek etnografi digital yang mungkin bisa Anda kembangkan atau modifikasi. Coba kita lihat satu persatu dan coba perhatikan bagaimana setiap judul ini sudah mengandung fokus analisis komunikasi yang jelas. Pertama, misalnya kita mau meneliti komunitas hobi. Contohnya apa? Pola komunikasi dan pembentukan identitas in group pada grup Facebook Mancing Mania Banten. Nah, ini topik yang bagus. Di sini
kita bisa mengamati bagaimana para pemancing membangun identitas kita ya, identitas anggotanya itu sebagai pemancing sejati. Apa yang harus diamati oleh kita? Ada nggak jargon khusus yang mereka gunakan untuk membahas jenis umpan misalnya, untuk membahas lokasi. Kemudian bagaimana mereka membedakan diri dari outgroup. Misalnya dengan pemancing amatir ya. Nah ini studi kasus yang cukup menarik tentang bagaimana sebuah hobi bisa menciptakan sebuah subbudaya digital yang solid. Kedua, dari dunia fandom dan budaya populer. Contohnya apa? Penggunaan simbol dan jargon dalam interaksi fandom K-pop di Twitter, misalnya gitu ya. Nah, ini menarik bagi seorang peneliti komunikasi. Anda bisa menganalisis bagaimana sebuah emoji hati misalnya bisa memiliki makna yang begitu dalam. Atau bagaimana frase-frase tertentu menjadi kata sandi yang membedakan anggota in-group dari orang luar dengan orang dalam. Anda juga bisa meneliti ritual-ritual digital mereka, seperti apa streaming partinya. Ketiga, sesuatu yang lebih dekat dengan rumah. Apa? Komunitas lokal. Contohnya gimana? Contohnya analisis peran admin sebagai gatekeeper informasi dalam grup WhatsApp warga komplek perumahan titik-titik. Ini topik yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat mendalam. Jadi di sini Anda bisa menganalisis struktur kekuasaan. Misalnya siapa yang boleh memposting, informasi apa yang disaring dan bahkan dihapus oleh admin. Bagaimana admin secara tak terlihat membentuk arah percakapan dan opini di dalam grup, misalnya begitu ya. Ini studi tentang kekuasaan dan kontrol informasi dalam skala mikro. Contoh keempat, untuk para gamers. Komunitas game. Apa? Misalnya contohnya itu ritual dan bahasa komunikasi untuk membangun solidaritas tim dalam game Mobile Legends. Komunikasi saat bermain game itu luar biasa, cepat, penuh jargon, dan biasanya sangat berorientasi pada tujuan. Di sini Anda bisa meneliti bagaimana ritual seperti memilih hero atau peran dan penggunaan bahasa-bahasa super singkat seperti GG atau NT secara efektif bisa membangun solidaritas tim yang instan di antara orang-orang yang bahkan tidak saling mengenal. Terakhir dari grup jual beli. Contohnya, strategi komunikasi persuasif dan negosiasi dalam grup Facebook jual beli HP COD Serang Cilegon, misalnya begitu ya. Jangan anggap remeh grup jual beli kayak begini. Ini adalah laboratorium komunikasi persuasif yang luar biasa. Bagaimana para penjual membangun kepercayaan di ruang anonim. Bagaimana mereka menggunakan foto dan bahasa untuk meyakinkan pembeli. Dan bagaimana proses negosiasi dan tawar-menawar terjadi melalui kolom komentar. Semua contoh ini menunjukkan bahwa topik riset yang hebat sebenarnya ada di sekitar kita. Kuncinya, Anda tinggal melihat aktivitas digital, cuma sekarang dengan kacamata analitis yang baru. Baik, kita sampai pada slide terakhir. Setelah kita mendapatkan inspirasi topik, sekarang saatnya kita membahas langkah selanjutnya yang sangat konkret. Membuat proposal proyek. Jangan panik dulu. Biasanya mendengar kata proposal itu bayanginnya Anda langsung tertuju kayak skripsi ya, yang tebal gitu ya, yang bisa buat ganjal pintu. Jadi kita tidak akan membuat yang seperti itu. Janji. Anggap saja proposal ini adalah Google Map untuk ekspedisi digital kita. Tujuannya sederhana, untuk memastikan kelompok Anda tahu persis mau pergi kemana, lewat jalan apa,
dan mencari harta karun apa. Ini adalah alat bantu untuk Anda, bukan untuk menyusahkan. Seperti yang ada di layar, proposal ini sangat singkat, cukup 1-2 halaman. Kita bedah isinya satu persatu ya. Pertama, judul proyek. Buatlah judul kayak yang tadi dicontohkan di slide sebelumnya. Buatlah judul sementara yang menarik dan yang agak sedikit menjual ya. Judul yang baik sudah bisa memberi gambaran tentang apa yang akan Anda teliti. Kedua, tentu pakai anggota kelompok ya. Cukup tulis nama dan NIM. Ketiga, dan ini bagian yang penting, latar belakang. Cukup 1 paragraf saja, Masya Allah. Disinilah Anda merayu saya sebagai pembaca. Jelaskan mengapa topik yang Anda pilih itu menarik, mengapa ia penting untuk diteliti dari sudut pandang ilmu komunikasi. Juga tunjukkan rasa penasaran. Rasa penasaran Andanya di mana gitu ya. Keempat, ini adalah jantung dari proposal Anda. Fokus, observasi, atau pertanyaan riset. Ini misi utama dari ekspedisi Anda. Pertanyaan riset yang baik harus spesifik dan fokus. Mari kita ambil contoh kasus. Pertanyaan yang kurang baik adalah, apa yang dibicarakan di grup Facebook Mancing Mania Banten? Nah, ini terlalu luas. Jawabannya bisa apa saja. Bandingkan dengan pertanyaan yang baik. Bagaimana anggota senior di grup Mancing Mania Banten menggunakan jargon teknis dan cerita pengalaman untuk membangun status suhu dan mengajari anggota baru. Nah, pertanyaan kedua ini jauh lebih tajam. Ini fokus pada pola interaksi, penggunaan bahasa, dan pembentukan hierarki sosial. Ini jenis pertanyaan yang kita cari. Terakhir, objek observasi. Bagian ini harus sangat spesifik. Jangan hanya menulis Facebook atau Twitter. Tuliskan nama grup atau akunnya secara lengkap beserta platformnya. Misalnya, grup Facebook jual beli HP COD Serang Cilegon misalnya. Itu saja, 5 poin sederhana ini akan menjadi kompas Anda selama 1 semester ke depan. Proposal ini akan memastikan bahwa sejak awal kelompok Anda memiliki arah yang jelas dan tidak tersesat di tengah rimba belantara data digital. Sekarang mari kita siapkan diri untuk langsung membuatnya sesudah kuliah ini berakhir. Demikian materi kuliah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, dan ketidakidealan dari penyampaian materi kuliah pekan kelima ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.